Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berjumpa kembali bersama Momo Kostaman. Alhamdulillah pada malam ini kita akan membawakan tema aliran pemikiran dalam Islam. Kebetulan di samping saya, perkenalkan ada Kiai Aceng Akbar LCMH, mana kalau di YouTube sering dikenal dengan Ajengan Wilis. Selamat malam Pak Kiai. Alhamdulillah. Pak Aceng, kita sudah tahu di dalam aliran perbedaan Islam itu bagaimana, bisa sedikit digambarkan? Gini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam Islam itu ada perbedaan, ada penyimpangan. Perbedaan itu ya namanya juga beda. Kalau nyimpang, penyimpangan yang menyimpang. Gitu. Oleh karena itu maka sebaiknya kita dibedah dulu, ada yang disebut dengan aliran pemikiran di dalam Islam. Aliran pemikiran di dalam Islam itu pertama aliran pemikiran dalam tauhid asma wa sifah. Aliran pemikiran itu kalau bahasa santrinya itu ijtihad. Jadi aliran pemikiran dalam tauhid asma wa sifah melahirkan ilmu kalam. Ilmu kalam seperti Khawarij, Syiah, Sunni, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Nah itu dari situ. Ya. Yang kedua aliran pemikiran dalam fikih. Aliran pemikiran dalam fikih ini melahirkan fiqhul madzhab. Ya. Ada 19 mazhab fikih. Betul. Bukan 4, apalagi 1. 4 itu yang mu'tabaroh. Ya. Karena banyak muridnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, aliran pemikiran dalam bidang tasawuf. Maka melahirkan thariqah, torekat. Jadi pertanyaannya dari mana torekat itu lahir? Itu dari ijtihad terhadap tasawuf. Jadi tasawuf tarik ngasepan ibadah itu. Agar ibadah itu cantik, maka ada thariqah. Ya. Oleh karena itu maka ulama mujtahid itu ada ulama mujtahid di bidang akidah sekelas Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Kemudian ada ulama mujtahid di bidang fikih, ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad. Kemudian ada dan lain sebagainya. Ada imam mujtahid dalam bidang tasawuf, thariqah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Naqsyabandi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada aliran pemikiran dalam imamah wal imarah. Maka lahirlah fikih siyasah. Ini yang jarang kita pelajari. Jadi dari fikih siyasah ini adalah nanti ada bahasan-bahasan bagaimana hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, kemudian bagaimana cara pengelolaan milkul amah. Milkul amah itu artinya aset bersama. Ya. Sehingga aset bersama, aset negara tidak boleh dikelola oleh pribadi, tapi harus dikelola oleh negara gitu, dalam Islam gitu. Maka di situ juga ada pasal-pasal diantaranya tentang khilafah. Jadi bukan sesuatu yang aib kalau kita membahas khilafah. Jadi ini adalah kita ada kegagalan memahami khilafah sehingga dianggap khilafah itu sebagai bentuk negara, padahal khilafah itu adalah tata kelola menurut ajaran Islam. Betul. Nah, khususnya di aliran itu kan ada aliran penyimpangan. Apa yang membedakan aliran tersebut gitu?
Oh, jadi indikator menyimpang itu pertama akal tidak tunduk pada wahyu. Seharusnya kan wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau Allah sudah menentukan sesuatu, maka tidak boleh memilih yang lain. Kan itu seharusnya begitu ya. Betul. Jadi pertama akal tidak tunduk pada wahyu, yang kedua akal tidak mengikuti ilmu yang benar. Itu sesat. Ilmu yang benar itu adalah Al-Quran, ya, jadi adilah syariah. Adilah syariah itu ada tiga. Ada dalil syara yang diwahyukan, Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dalil syara yang tidak diwahyukan, tapi dalil syara. Yaitu ijma, uruf, dan qaul sahabat. Yang ketiga ada adilah syariah, dalil agama yang berdasarkan analisa. Yaitu qiyas, istihsan, adzari'ah, kemudian masalah mursalah. Dan yang ketiga, indikator sesat itu ketika akal tidak mengikuti tafsir yang benar. Tafsir yang benar. Tafsir yang benar itu pertama ketika Quran ditafsirkan oleh Al-Quran, karena Al-Quran adalah yufassiru ba'duha bi ba'din. Antara satu ayat diuraikan dengan ayat yang lain, jadi ada hubungan. Yang kedua, Quran ditafsirkan oleh hadis, oleh sunnah. Kenapa? Karena Rasul lebih tahu apa maksud ayat itu. Dan yang ketiga, Quran ditafsirkan oleh sahabat. Kenapa? Sebab sahabat itu murid asli Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi, untuk melacak suatu kesesatan itu pertama karena ilmu yang tidak benar tadi. Tidak benar. Tidak benar ilmunya. Jadi Tadi kalau kan, bicara agama itu kan harus adilah syariah. iya, mendukung ada komponen indikatornya itu apa aja itu? Indikatornya. Ya, termasuk. indikatornya itu pertama karena memang ilmu itu tidak benar. Tidak Kedua, benar. cara berpikir tidak benar. Tidak benar. Cara berpikir tidak benar. Yang ketiga, tujuan tidak benar. Berarti kalau gitu akal pikirnya tidak sehat. Tidak sehat. Kalau bicara agama itu harus berdasarkan adilah syariah. Jadi tidak ada Islam kalau tidak ada dalil syara, yaitu Quran dan As-Sunnah, ditambah metodologi kajian hukumnya. Kajian hukumnya ya. Itu tadi ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, Iya. ada istishab, ada adzari'ah, ada uruf, ada masalah mursalah. Itu adalah sebagai metodologi kajian hukum yang tidak ada di dalam Quran dan Sunnah. Nah, kalau seperti itu, menurut Pak Kiai, aliran Islam yang baik itu seperti apa? Kalau kita bicara aliran yang baik itu tentu saja aliran yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kemudian dijelaskan oleh para sahabat yang sekarang diikuti oleh para ulama-ulama ya, yang tentu saja berdasarkan Quran dan Sunnah. Ya. Kita juga harus bisa membedakan antara ormas-ormas yang ada sekarang gitu. Jadi kita tidak melihat dari sisi ormasnya, karena ormas itu kan organisasi masyarakat ya. Ya. Kita ingat ya bagaimana perjuangan ormas-ormas Islam di Indonesia itu bagus. Betul. Pada tahun 1905 berdiri Syarikat Dagang Islam. Iya. Tahun 1908 berdiri Budi Utomo. Budi Utomo. Tahun 1911 berdiri SI. SI ya. Syarikat Islam menggantikan SDI. Kemudian tahun 1912 berdiri Muhammadiyah. Muhammadiyah. 1914 berdiri Al-Irsyad. Kelompok Arab. Kelompok Arab. Ya. Sebelum NKRI berdiri. NKRI berdiri ya. Kemudian 1916 berdiri Matla'ul Anwar. Ormas Aswaja sebelum NU. Tahun 1923 berdiri Persis. Persis. Tahun 1926 berdiri Nahdlatul Ulama. 1928 berdiri Perti. 1935 berdiri Jamiatul Wasliyah. 1952 berdiri PUI.
Jadi semua itu adalah ormas ya. Iya. Jadi jauh sebelum ormas-ormas tadi lahir, perbedaan itu sudah ada. Jadi Pak Kiai juga mengalami waktu lahir pada tahun waktu itu tahun berapa? Saya tahun Kelahiran. 1964. Berarti kan mengalami ya Mengalami. zamannya ya 66 ya sampai 98 sampai sekarang kan? Saya walaupun tidak mengalami lahirnya, tapi saya banyak mempelajari ormas-ormas tersebut kan. Iya. Saya sebagai mubalik saya mempelajari karena memang mereka itu adalah saudara kan. Iya. Jadi dalam Islam itu ada yajuzu al-ikhtalafu fih, ada yang boleh berbeda, ada ma la yajuzu al-ikhtalafu fih. Iya. Ada yang tidak boleh berbeda. Jadi sebenarnya kalau kita melihat sejarah ormas tadi, jadi jauh sebelum NU, Persis, Muhammadiyah, PU lahir, perbedaan sudah ada. Betul. Sepanjang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah itu Ahlussunnah. Iya. Kita sering mengukur bahwa Ahlussunnah itu ukurannya ya talqin, tahlil. Atau ada lagi yang mengatakan bahwa saya paling nyunah gitu. Sehingga keluarlah pernyataan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, dialamatkan kepada orang lain yang suka melaksanakan talqin dan tahlil tadi. Ini adalah salah. Jadi yang benar bahwa disebut Ahlussunnah itu karena lintisabihim li sunnatin nabiyyi, disebut jamaah karena litima'ihim alal akhdhi biha. Jadi perbedaan-perbedaan furu tadi itu perbedaan, bukan penyimpangan. Kalau penyimpangan mah tadi. Kenapa saya berani mengatakan perbedaan? Contoh begini, ketika Allahu Akbar, maka Imam Syafi'i, Imam Maliki di sini. Allahu Akbar, Imam Abu Hanifah sebelah sini. Allahu Akbar, Imam Ahmad di sini. Pertanyaannya mana yang benar? Nah, ini pertanyaan yang salah. Bukan mana yang benar, semuanya tidak salah. Itu perbedaan. Kenapa? Sebab fikih itu produk. Asal usulnya usul fikih. Jadi fikih ini produk. Asal usulnya usul fikih. Hakikat usul fikih itu dalil. Kata Rasul, setelah takbiratul ihram maka tangan yang kanan ditempelkan di tangan punggung tangan yang kiri di wilayah sodar, dada. Menurut Imam Ahmad dada ini. Iya. Menurut Imam Syafi'i Maliki di sini. Iya. Ba'dul Malikiyah di bawah. Bahkan sebagian Malikiyah itu di sini. Itu tidak salah. Yang bukan, ini kan dada. Yang bukan dada itu kalau Allahu Akbar, nah begini baru. Itu salah. Atau wamsahu biru'usikum dalam membasuh kepala. Ada yang jami'u rosi semuanya, ada yang ba'du rosi sebagian, ada yang juz'un minarosi. Ini fikih produk. Perbedaan nggak apa-apa. Kenapa? Sebab ini asal usulnya itu, asal usul fikih itu adalah usul fikih. Hakikat usul fikih itu kata saya tadi dalil. Dalilnya sama, wamsahu biru'usikum. Iya. Tidak disebutkan dalam ayat itu apakah semua kepala, apakah ba'du rasi sebagian kepala, atau juz'un minarosi atau bagian dari kepala, tidak disebutkan. Oleh karena itu maka itu perbedaan, bukan penyimpangan. Iya. Itu. Nah, kembali lagi kan di dalam aliran Islam ini, apalagi kita berinteraksi di lingkungan, baik di sekolah, di pendidikan apapun, aliran itu pasti ada gesekan ya. Ya. Nah, dalam hal ini mengantisipasinya seperti apa nih? Mengantisipasinya kita kembali fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul, kembali kepada Allah dan Rasul. Karena partai ormas itu kan sebagai alat untuk berdakwah. Iya. Untuk berdakwah. Jadi tujuannya itu kan amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Jadi kembalinya bukan ke kebijakan partai, bukan kepada kebijakan ormas, tapi kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan harus ingat,
ada yang disebut dengan tartib nususil ahkam. Ini yang harus dipahami, apalagi oleh orang-orang yang mempatwakan agama. Ada yang disebut dengan tartib nususil ahkam. Tartib nususil ahkam itu pertama adalah jadi urutan mengurutkan dalil. Urutan pertama nususun shorihatun qat'iyatun fi subutiha wa qat'iyatun fi dalalatiha. Al-ahkamnya dalil qat'i. Ketika dalil qat'i semuanya sama. Seperti aqimus sholat tidak bisa diartikan lain kecuali sholat. Wa atu zakat tidak bisa diartikan lain kecuali zakat. Itu ayatnya qat'i. Urutan kedua nususun dzanniyatun fi dalalati al-ahkamiyah. Dalil dzon. Kalau dzon mah bisa saja persepsinya beda model tadi wamsahu birusikum. Kemudian urutan ketiga ittifaqul mujtahidina fi asrin minal usuri ba'da wafati rasul ijma. Dan urutan keempat badlul wus'i li tahsili hukmin syar'iyyin ijtihad. Nah, jangan sampai hasil ijtihad baik tadi ya, kita kembali ke bahasan tadi. Ijtihad dalam asma wa sifat, ijtihad dalam fikih, ijtihad dalam tasawuf, itu jangan sampai mengalahkan dalil yang qat'i. Jadi ketika bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kepada hasil ijtihad tadi. Pertama, ilmunya ulama. Artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ulama harus berperan, jangan cari aman. Bagaimana tugas pokok ulama adalah dakwah amar ma'ruf nahyil munkar. Karena tujuan dakwah adalah membangun kembali identitas Islam yang tercermin dalam keyakinan dan perilaku sebagai seorang individu muslim. Jadi Islam harus jadi perilaku. Baik berpolitik, kemudian bisnis, berpendidikan. Nah, itu Islam harus jadi perilaku. Kemudian tugas mubalik juga merangkai kembali unsur-unsur persatuan ukhuwah Islamiyah. Yang ukhuwah Islamiyah itu rumusnya husnudzon ditambah silatul arham. Kita sering disekat-sekat gitu. Walaupun praktek ibadahnya sama, sunatnya sama, tapi pilihan presidennya beda. Nah, itu suka jadi pecah gitu. Kemudian mengembalikan peran umat Islam sebagai juru dunia. Nah, ini adalah tugas kiai, tugas ulama. Harus membawa umat Islam kepada ajaran yang benar. Jangan sampai mengaku Islam tapi Islam tidak jadi perilaku dalam kesehariannya. Kemudian tugas ulama juga memperbaiki keadaan dengan cara introspeksi, memperbaiki kesalahan, mengingatkan baik langsung maupun tidak, jangan segan-segan mengingatkan siapapun. Mengingatkan santrinya, mengingatkan masyarakatnya, mengingatkan para politisi, mengingatkan rezim, itu penting itu ulama itu. Kalau ulama warasatul anbiya, karena ulama tidak berada di bawah birokrasi siapapun. Kemudian meluruskan penyimpangan pemikiran, itu tugas ulama. Jika ada pemikiran-pemikiran yang keliru, tidak sesuai dengan ajaran agama, nah ingatkan itu. Tugasnya. Kemudian menjawab tantangan dan meluruskan citra Islam di dunia yang terjadi akibat propaganda anti-Islam dan kebodohan umat Islam terhadap ajarannya sendiri. Karena sebenarnya kita juga kegagalan menjelaskan diri sendiri. Apa itu Islam? Apa karakter Islam? Kita gagal menjelaskan itu. Oleh itu maka perlu kita sebagai para da'i, para mubalik mengingatkan orang untuk sadar kepada ajaran Islam. Tentu saja umat Islam sadar kepada ajarannya sendiri. Itu saja untuk sementara. Alhamdulillah pemirsa, ini bincang-bincang dalam akidah, khususnya narasi yang disampaikan dari Kiai Haji Aceng Akbar ini luar biasa sekali, karena menuntun pengetahuan atau wawasan, khususnya kami lebih mengenal bagaimana aliran Islam itu hidup di Indonesia. Bahkan kita harus bisa memilah, memfilter ke depannya agar
kehidupan tatanan bangsa Indonesia bisa damai, bisa aman. Nah, itu aja untuk season yang pertama. Nanti dilanjut untuk season berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.